Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini, aku bakal membahas alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 45. Sebelum kepada pembahasan, ayo dong yang belum subscribe, cepetan subscribe, oke? Awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 45 dibuka dengan memperlihatkan siapa Margaret Macaron di masa lalu. Jadi ceritanya, beberapa tahun yang lalu pernah digelar sebuah turnamen antara divisi SMP yang tujuannya adalah untuk mencari bakat di antara pemakai sihir usia 13-15 tahun. Nah, pada turnamen tersebut, ada sebuah fenomena terjadi di mana ada seseorang pemakai sihir berhasil mengalahkan semua pesaingnya hanya seorang diri. Karena dominasinya itu, kecurigaan pun mulai bermunculan kepada sang pemenang. Setelah dilakukan sebuah penyelidikan, akhirnya pelanggaran peraturan pun ditemukan. Ternyata, orang tersebut berbohong soal usianya. Dan pada saat itu, dia hanya berusia 9 tahun. Dan namanya adalah Margaret Macaron, calon ketua Orcadron. Balik lagi ke cerita masa sekarang, di mana di sini diperlihatkan Margaret Macaron menghampiri Reine Ames yang telah menghentikan perjalanannya menuju keberadaan Mas. Margaret pun berkata bahwa dirinya tak menyangka bukan hanya akan bisa menghadapi Mas, tapi juga salah satu visioner suci sekolah mereka. Kemudian, Margaret pun mulai memainkan piano klasiknya yang entah di mana dan bagaimana caranya dia bisa membawa alat musik sebesar itu. Yang pasti, Margaret memberitahu Kakak Finn itu kalau tidak semua pemakai sihir kuat ingin menjadi visioner suci. Ia pun mengatakan bahwa dirinya hanya mencari kekuatan sejati, sedangkan Reine Ames mencari kedudukan. Kira-kira siapa yang lebih kuat? Setelah mengatakan hal tersebut, kemudian kedua penyihir terkuat di masing-masing asrama pun mulai saling beradu kekuatan. Sementara itu, ketika ketuanya sedang sibuk menghadang laju Margaret yang ingin menghancurkannya, Mas dan teman-temannya justru sedang asik bermain permainan yang kurang berfaedah, yaitu monopoli. Dari 5 orang yang ada, Finn lah satu-satunya orang yang agak kurang terlihat senang ketika teman-temannya sedang tertawa terbahak-bahak. Hal itu dikarenakan dalam pikirannya Finn masih merenungi kata-kata yang diucapkan oleh orang tua angkat Mas yang mengatakan bahwa hari ini takkan berakhir. Ia pun juga ingat tentang nasihat yang pernah diberikan oleh kakaknya yang berbunyi bahwa kata-kata hanya akan berarti jika dibarengi dengan tindakan. Jika kau tak bisa bertindak, maka itu sama saja dengan diam. Jadi dengan 2 kalimat motivasi tersebut, Finn pun bertekad akan terus lanjut. Balik lagi ke lokasi di tengah hutan, di mana kali ini diperlihatkan dengan sihir Siverson dan Howling Sound, Margaret mencoba membuat tubuh Reine Ames menjadi roboh. Setelah itu, ketika Kakak Finn mencoba kembali tegak, tiba-tiba tanpa disadari dirinya sudah dikelilingi banyak not nada yang melayang. Dengan santai, Margaret pun memberitahu ketua Adler tersebut bahwa jika jadi kau, dirinya takkan menyerang, karena mereka akan meledak merespons sihirmu. Lalu ia pun bertanya, apa kau tahu kenapa kita mencari stimulasi? Seni, cinta, olahraga, mabuk, narkoba, judi, semua itu tak ada gunanya dalam kehidupan normal. Jadi kenapa kita mencarinya? Itu sederhana, karena kebosanan sama dengan mati. Yang pada intinya, Margaret ingin Reine Ames tidak ikut campur dalam urusannya, karena dirinya hanya ingin bertemu dengan Mas. Lalu, Kakak Finn ini pun berkata, dia itu anak yang tebal muka dan cukup berani untuk bilang kepadaku kalau dia ingin mengubah pandangan dunia ini. Ketika Reine Ames mengatakan hal demikian, Margaret pun merasa kalau suasana hatinya berubah. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di Akademi Sir Aston, di mana di sana diperlihatkan Nereid melaporkan kepada kepala Akademi Sir Aston tentang Margaret dan Reine Ames. Kemungkinan ia mengetahui telah terjadi pertarungan di antara kedua penyihir tersebut. Ia pun berkata bahwa Margaret Macaron itu sama terkenalnya dengan Reine Ames. Mereka berdua terkenal di mana-mana. Namun Margaret tak tertarik untuk menjadi visioner suci walau dia memiliki kekuatan itu.
Menurutnya, Rain Ames takkan bisa keluar dari itu tanpa terluka. Mendengar laporan dari Nerei, tampaknya Wahlberg tidak panik sama sekali. Dia malah balik bertanya kepada Nerei tentang apa yang dia tahu soal garis. Nerei pun menjawab bahwa jumlah garis akan bertambah menurut kekuatan sihir absolut orang yang memilikinya. Dan Wahlberg pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Nerei. Ia pun menambahkan jika Esten adalah sekolah bersejarah. Sudah berabad-abad, mereka punya banyak garis ganda yang masuk ke sekolah ini, tapi sedikit sekali garis 3. Jika garis ganda artinya sihir itu mengakui bakat mereka, maka garis 3 pasti telah dipilih oleh dewa. Dan menurut Wahlberg, orang termuda yang pernah mendapatkan garis 3 adalah Rain Ames. Dan di panel akhir, diperlihatkan garis ketiga Rain Ames perlahan-lahan muncul di bagian wajahnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 45. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.